Pak JK kan punya dua perusahaan besar gitu ya, Bukaka dan Kala Group. Nah, dua-duanya ini punya utang gitu. Bukaka itu punya utang total 2,7 triliun yang mayoritasnya dari Bank BNI. Sementara Kala Group yang saya lacak itu dia punya utang ke Bank Mandiri 1,7 triliun. Jadi aneh gitu, meminta negara bebas dari jeratan utang, sementara perusahaan Pak JK minjem uang ke bank milik negara. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tuai kecaman setelah mengkritik pemerintahan Jokowi. Hal itu karena kritik yang disampaikan Yusuf Kala dianggap berlebihan dan tidak sesuai fakta. Menurut publik, Yusuf Kala dinilai sengaja menjelek-jelekkan pemerintahan Jokowi untuk mencari menarik perhatian dan mencari kekuasaan. Tapi kita harus berusaha. Itulah tentu. Politik penting, demokrasi dan reform. Ekonomi ada masalah dalam negeri luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Belakangan Pak JK tiba-tiba bicara soal utang pemerintah, utang negara katanya. Yang menurut Pak JK, negara ini harus segera dibebaskan dari utang, dari jeratan utang. Dan itu adalah menjadi tugas Anies Baswedan selanjutnya. Ini gimana ceritanya gitu? Padahal Pak JK sendiri itu udah 2 kali jadi wakil presiden Indonesia. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa membuat Indonesia menjadi bebas utang gitu. Nah sekarang dia minta ke Anies Baswedan yang secara pribadi dia masih punya utang sama Sandiaga. Lah gimana ceritanya gitu? Meminta Anies untuk membebaskan Indonesia dari jeratan hutang, sementara Anies mau nolong dirinya sendiri, mau bebasin hutangnya dirinya sendiri, nggak bisa. Ya karena Pak JK kan punya 2 perusahaan besar gitu ya, Bukaka dan Kala Group. Nah, dua-duanya ini punya utang gitu. Bukaka itu punya utang total 2,7 triliun yang mayoritasnya dari Bank BNI. Sementara Kala Group yang saya lacak itu dia punya utang ke Bank Mandiri 1,7 triliun. Jadi aneh gitu, meminta negara bebas dari jeratan utang, sementara perusahaan Pak JK minjem uang ke bank milik negara. Yang bank milik negara itu yang milik masyarakat Indonesia juga ya, karena kan bank ngasih uang ke Pak JK dari mana? Uang nasabah kan yang diutangin. Lah kok minta negara bebas hutang? Ya kamu dulu lah bebas hutang dulu ya. Ya karena kalau misalkan Pak JK punya perusahaan dan nggak punya utang, ya boleh aja dia bicara kayak gini. Loh dia sendiri punya utang triliunan, sampai ada yang kredit macet itu. Itu bukan punya Pak JK, tapi punya keluarga Pak JK. Ada yang kredit macet sampai 4 triliun. Ya karena kalau kita ingat gitu ya, perusahaan-perusahaan keluar Pak JK dan keluarganya itu kan banyak yang bermasalah gitu ya. Seperti misalkan sempat rame itu di mana PT Bosowa itu ditagih oleh Bank Qatar itu sebesar 7 triliun. Kemudian mereka juga punya bank macet di BRI itu 4 triliun gitu ya. Kemudian ada juga kasus Bank Bukopin yang sampai kemudian diklarifikasi oleh Pak JK. Itu bukan punya saya katanya ya. Tapi itu juga ada keterlibatannya dari perusahaan-perusahaan milik keluarga Pak JK gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngelihat jejak sejarahnya perusahaan milik Pak JK itu sejak tahun 2008 itu udah banyak yang terlilit utang. Pidato mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada acara Milad Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ke-21 mengungkap masalah utang negara dan masalah sosial yang saat ini terjadi di Indonesia. Yusuf Kala menyebut, pembayaran utang ini merupakan terbesar dalam catatan sejarah sejak Indonesia merdeka. Jika diambil sepotong-sepotong, pernyataan JK cukup dapat menakutkan masyarakat. Namun, sebenarnya, fakta tentang hutang di Indonesia
lebih dari 50% menggunakan uang dari rakyat, berbentuk surat berharga negara, atau SBN. Utang pemerintah Indonesia yang totalnya mencapai 7.733 triliun itu mayoritasnya itu dari SBN, surat berharga negara gitu. Yang itu diterbitkan oleh pihak bank-bank BUMN. Jadi kalau kita bicara soal utang pemerintah Indonesia hari ini, dari total 7.733 triliun itu, 6.846 triliunnya gitu. 6.846 triliunnya atau hampir 83%-nya mayoritasnya itu dari SBN. Nah, SBN ini itu dibeli sama masyarakat Indonesia, sama kita gitu. Kita itu bisa beli SBN loh, yang diterbitkan oleh ya Bank Mandiri, BRI, BNI gitu ya. Pokoknya diterbitkan sama pihak bank tuh supaya kita bisa beli. Dan harganya ya relatif murah. Bisa beli 1 juta per unitnya gitu ya. Kalau kita punya uang 10 ya kita beli 10 unit 10 juta gitu ya. Nanti uang yang dikumpulkan dari masyarakat ini, dari nasabah ini gitu ya, yang dibeli lewat SBN ini, itu nanti uangnya akan dikumpulkan dan akan digunakan oleh negara. Itulah yang kemudian dihitung sebagai hutang gitu. Jadi ini bukan ngutang ke luar negeri, ngutang ke negara lain gitu ya. Terus kemudian berimajinasi kalau kita gak mampu bayar hutang, terus kemudian nanti pulau di Indonesia akan ditarik sama Cina. Itu kan obrolan warung kopi, imajinasi orang-orang yang motornya baru ditarik leasing gitu. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo membeberkan sederet fakta-fakta terkait utang pemerintah. Pertama, pemerintah sangat berhati-hati dan terukur dalam membayar pokok dan bunga utang. Ia mengklaim keuangan negara digunakan secara transparan dan tak ada yang ditutupi. Kedua, soal rasio utang. Ia mengatakan, rasio utang terhadap PDB turun dari 39,57% pada Desember tahun 2022 menjadi 39,17% per April tahun 2023. Ketiga, pemerintah patuh pada aturan fiskal. Konsekuensinya, kenaikan PDB lebih besar daripada utang, di saat mayoritas negara ASEAN dan G20 mengalami kenaikan utang yang lebih tinggi dari PDB. Keempat, soal efek pengganda yang besar dari utang. Ia mengklaim pada tahun 2018 sampai tahun 2022, saat dunia krisis karena pandemi, utang Indonesia mampu menghasilkan multiplier efek bagi perekonomian sebesar 1,34. Capaian ini lebih baik dibandingkan banyak negara, termasuk AS, Tiongkok, dan Malaysia. Kelima, ia menjelaskan, sebanyak 73% utang Indonesia dalam bentuk rupiah, lantaran berasal dari surat berharga negara, sehingga menekan risiko tekanan saat rupiah melemah.